Selamat malam pemirsa. Lereng terjal, hujan deras dan juga kabut tebal menjadi tantangan tersendiri dari upaya evakuasi korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan pekan ini pemirsa, Tempo Report juga akan menyoroti gesitnya KPK. Setidaknya di 2026 ini baru berjalan 1 bulan saja, namun sudah 3 kali KPK menggelar operasi tangkap tangan. Selain itu ada pula sorotan mengenai capaian upaya pemulihan bencana di Pulau Sumatera. Pemirsa, bersama saya Hamdan Al-Kafi, inilah Top Report. Di lereng Gunung Bulu Saraung, tim SAR berjibaku dengan medan sulit dan juga cuaca buruk. Lereng terjal, jurang yang dalam, hujan deras hingga kabut tebal mempersulit operasi SAR. Demi misi kemanusiaan, ratusan personel tim SAR setiap hari bertarung di lereng Gunung Bulu Saraung. Meski kondisi alam yang sangat menantang, proses evakuasi korban jatuhnya pesawat ATR 42500 akhirnya berakhir dan berhasil dengan gemilang. Jumat pagi ini, tim SAR menemukan korban terakhir setelah 1 minggu menyisir hutan lebat. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Seperti inilah kondisi lapangan yang dihadapi tim SAR yang melakukan evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Pegunungan Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. 10 personel dari Basarnas, Kopasga TNI Angkatan Udara, BPBD Kota Makassar, Brimob, Pramuka Peduli, serta Jasdam diturunkan ke dasar jurang dengan teknik rappelling di titik yang tidak jauh dari lokasi awal pesawat menabrak punggungan. Tim SAR menurunkan tali sekitar 100 meter ke dasar jurang hingga mendekati serpihan pesawat. Proses turun menggunakan tali dan alat descender yang memakan waktu sekitar 2 hingga 3 menit per orang. Setibanya di bawah, tim SAR melakukan penyisiran dengan berjalan mengikuti celah jalur air sambil menelusuri jejak serpihan pesawat sejauh kurang lebih 200 meter. Korban pertama berjenis kelamin laki-laki ditemukan dengan posisi tersangkut di dahan pohon. Tim SAR lalu melakukan proses packing jenazah selama kurang lebih 1 jam karena posisi korban berada di kemiringan kurang lebih 30 derajat dan tepat di bibir tebing. 2 hari kemudian, tim SAR baru dapat mengevakuasi jenazah kedua dari lokasi. Jenazah korban kedua berjenis kelamin perempuan ditemukan di lereng dengan kedalaman ratusan meter dari jalur evakuasi. Untuk mengangkat jenazah, tim SAR menggunakan tali khusus dan peralatan evakuasi gunung guna menarik kantong jenazah dari tebing curam. Kondisi cuaca yang memburuk membuat upaya evakuasi berjalan lambat dan penuh resiko. Setelah berhasil dievakuasi ke puncak, jenazah dibawa dengan berjalan kaki menuju posko Aju di desa Tompo Bulu. Proses penurunan juga dilakukan secara bertahap, mengingat jalur licin dan jarak tempuh yang cukup jauh. Jenazah tiba di posko pada malam hari dan langsung diserahkan kepada tim Disaster Victim Identification. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk proses identifikasi lebih lanjut. Medan ekstrim dan cuaca buruk bahkan membuat 1 personel SAR dari BPBD Sulsel pingsan akibat kelelahan usai turun dari puncak gunung. Fitri terpaksa digendong oleh rekan-rekannya setelah mengalami kelelahan berat saat kembali dari misi pencarian pada hari ketiga operasi SAR kecelakaan pesawat ATR 42500. Fitri dievakuasi menuju puskesmas pembantu yang berada tidak jauh dari posko gabungan operasi SAR untuk mendapatkan penanganan medis. Fitri telah bergabung dalam operasi SAR sejak hari pertama, namun baru mendapat giliran untuk terlibat langsung dalam operasi pencarian ke puncak Gunung Bulu Saraung pada Senin pagi. Sekitar 1.200 personel SAR gabungan dikerahkan yang berasal dari 94 instansi dan kelompok relawan. Para personel ini disebar di sejumlah sektor pencarian dan bekerja secara bergiliran. Medan yang sulit juga membuat transfer jenazah korban dengan helikopter harus menggunakan metode hoist.
Pasalnya, helikopter tidak dapat mendarat di lokasi posko. Selain jenazah korban, tim SAR juga akan mengangkat bagian-bagian penting pesawat untuk kebutuhan investigasi KNKT. Basarnas juga menyiapkan opsi darat sebagai alternatif jika cuaca tidak kunjung membaik. Ratusan personel tim SAR sudah berada di pos-pos pendakian dan siap bergerak dengan tanduk khusus jika perintah diberikan. Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas sempat meninjau langsung kegiatan SAR pesawat ATR 42500 di posko operasi SAR Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Pangkep. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan proses pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan pesawat berjalan optimal di tengah cuaca ekstrem dan medan yang sulit. Menhub menegaskan, fokus utama saat ini adalah pencarian dan penyelamatan korban. Pemeriksaan terhadap kabin maupun bagian pesawat akan dilakukan setelah seluruh proses evakuasi selesai. Menhub mengingatkan seluruh personel di lapangan untuk tetap mengutamakan keselamatan, karena kondisi geografis di lokasi kejadian tergolong ekstrim dan juga diperparah dengan cuaca yang tidak menentu. Rescue and search-nya dari Basarnas bekerja yang terkoordinir dengan baik dengan bantuan dari Pemda, kemudian juga TNI, Polri dan seluruh pihak yang terkait, para stakeholder. Kami pada kesempatan ini menyampaikan banyak terima kasih atas kerjasama yang sangat baik dalam upaya untuk melakukan pencarian dan penyelamatan terhadap korban kecelakaan pesawat ATR 400 yang digunakan oleh KKP dalam rangka surveillance sebagai bagian dari tugas dari KKP. Teman-teman juga bisa melihat bahwa kondisi wilayah di sini memang cukup dari kondisi wilayah yang cukup ekstrim, begitu juga dengan cuacanya. Jadi kita sangat berharap teman-teman yang di lapangan dapat bekerja dengan baik, dengan selalu memperhatikan keselamatan dalam pelaksanaan tugasnya. Upaya pengangkatan jenazah sempat dilakukan ke arah atas sejauh sekitar 60 meter. Namun, karena keterbatasan tenaga, peralatan, serta kondisi hujan deras yang terus mengguyur lokasi, mengubah arah evakuasi ke bawah menuju kampung terdekat, karena medan dinilai lebih memungkinkan untuk proses evakuasi lanjutan. Tim SAR juga harus bermalam di lereng tebing dengan kontur tanah berbatu yang labil dan berisiko longsor akibat hujan yang tidak berhenti. Seluruh personel bertahan bersama jenazah selama kurang lebih 30 jam di lokasi. Ditemukan sekitar pukul sekian dan langsung dilakukan evakuasi dengan sistem jetrik. Jetrik itu penarikan. Setelah kami melakukan, beberapa kali dilakukan agak sulit untuk melakukan evakuasi dari bawah ke atas karena medan yang cukup ada sampai miring dan punya hole juga di situ dan 200 meter. Jadi ditambah kabut jarak pandang cuma 3 meter sampai 5 meter. Maka dari itu kita memutuskan untuk 10 ini untuk melakukan camp di wilayah tersebut. Proses SAR dan evakuasi korban juga melibatkan belasan warga lokal yang berprofesi sebagai pencari madu hutan untuk mempercepat pencarian di medan ekstrim berupa jurang curam dan hutan lebat. Mereka dinilai sangat memahami karakter medan pegunungan, termasuk jalur-jalur terjal dan jurang curam yang sulit dijangkau personel SAR. Kendala utama adalah medan yang sangat sulit, jurang dalam, serta pandangan terbatas akibat kabut tebal dalam perjalanan menuju jalur pendakian di area puncak gunung. Cuaca ekstrim juga membuat evakuasi udara tidak memungkinkan, sehingga tim SAR memfokuskan seluruh evakuasi melalui jalur darat. Tim SAR juga mengerahkan personel tambahan hingga ratusan orang. Pemetaan medan telah dilakukan dan wilayah pencarian didominasi jurang serta lereng curam. Baru saja yang menaudai. Berapa orang?
Ini 16. Ini rata-rata yang dilibatkan ini warga sekitar atau warga di sini, warga lokal, warga sini. Ini ada tempat ini ada yang kondisi begini sudah memungkinkan untuk dilakukan evakuasi udara. Itu jelas. Evakuasi udara tidak mungkin. Evakuasi darat jalan satu-satunya. Evakuasi darat karena kita juga mengejar supaya keluarga korban mendapatkan kepastian. Selain menemukan korban, tim SAR gabungan juga berhasil menemukan emergency locator transmitter. Posisi temuan ELT berada di bagian depan pesawat dan akan segera diserahkan kepada KNKT untuk dilakukan pemeriksaan serta analisis lebih lanjut. ELT merupakan perangkat keselamatan yang memancarkan sinyal darurat otomatis saat pesawat mengalami benturan keras. Alat ini membantu tim SAR melacak lokasi kecelakaan di medan yang sulit. ELT ditemukan sekitar 700 meter dari puncak Gunung Balasaraung di area lereng terjal oleh tim SAR SRU-3. ELT ditemukan dalam kondisi yang mengalami kerusakan fisik akibat benturan keras dan medan ekstrem. Namun yang kami temukan yang melakukan penyisiran di arah selatan, pertama adalah mesin pesawat, ya, terus badan pesawat, yang itu kepalanya yang sudah hancur, namun masih sebagian yang utuh. Kursi pesawat ada 8, 2 untuk kursi pilot. Pemirsa, tahun 2026 baru saja berjalan 1 bulan, namun sudah 3 kali KPK menggelar operasi tangkap tangan. Pekan ini saja, 2 kepala daerah hasil pilkada serentak kembali tersandung kasus korupsi. Ulasannya untuk Anda usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.